Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Daina Salsabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, berkomunikasi, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang kedua, cara pandang penutur, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang ketiga, pesan komunikasi, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, dan ragam sastra. Ragam bahasa menurut cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh ragam lisan. Yang pertama, penggunaan bentuk kata. Contohnya, Mia sedang baca buku. Yang kedua, penggunaan kosakata. Contohnya, kita harus bikin karya tulis. Yang ketiga, penggunaan struktur kalimat. Contohnya, rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Kelebihan ragam lisan. Yang pertama, bahasa lisan merupakan bahasa yang primer. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang ketiga, bahasa lisan lebih ekspresif. Kelemahan ragam bahasa lisan. Yang pertama, ragam lisan dipengaruhi oleh waktu dan kondisi. Yang kedua, apa yang dibicarakan belum tentu dapat dimengerti oleh pendengarnya. Ragam bahasa menurut cara berkomunikasi. Yang kedua, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengemban konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. Yang ketujuh, jelas struktur bahasanya, susunan kalimat juga jelas dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Ketentuan ragam bahasa tulis. Yang pertama, memakai ejaan resmi. Yang kedua, menghindari unsur kedaerahan. Yang ketiga,
memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Yang keempat, memakai bentuk sintesis. Yang kelima, pemakaian partikel secara konsisten. Yang keenam, menghindari unsur leksikal yang terpengaruhi oleh bahasa daerah. Kelebihan ragam bahasa tulis. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa pilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang ketiga, tidak ada dalam bahasa tulisan, tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Contoh tata bahasa ragam bahasa tulis. Hani sedang membaca surat kabar. Mereka bertiga tinggal di Parepare. Contoh tata bahasa ragam bahasa lisan. Lia sedang baca majalah. Yuna mau nulis surat. Contoh kosakata ragam bahasa lisan. Kita harus bikin karya tulis. Zuzi bilang kalau kita harus belajar. Contoh kosakata ragam bahasa tulis. Kita harus membuat karya tulis. Suzy mengatakan bahwa kita harus belajar. Itulah tadi materi ragam bahasa tulisan dan lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.